Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi dengan Erina, pastinya di program Sudut Pandang. Suatu program yang inspiratif dan menginspirasi untuk kita semua. Pemirsa, tidak terasa ya, untuk pelaksanaan ibadah haji tinggal sebentar lagi. Nah, tepat sekali hari ini kami mengundang narasumber ya dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, kadang kita berpikir bahwa pelaksanaan kegiatan haji ini masih ada di Kementerian Agama. Ternyata sekarang sudah berubah atau sekarang independen masing-masing ya. Nah, saya akan mengenalkan kepada Anda siapa kira-kira ya narasumber saya. Yang jelas hari ini hadir bersama saya di studio TPR ini yaitu Lalu Muhammad Amin selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, saya akan mengenakannya kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kanwil di studio TPR Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Boleh mungkin disapa pemirsanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa TPRI di mana saja berada. Saya Lalu Muhammad Amin yang saat ini diberikan amanah dalam jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh sejak tanggal 28 November tahun 2025. Saya dilahirkan di Sakra, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 23 Mei 1972. Kemudian melalui pendidikan dari SD, kemudian SMP sekaligus juga dulu mengenyam pendidikan di Madrasah Sanawiyah bersamaan. Selanjutnya melanjutkan ke SMA yaitu di SMA Selong, kemudian melanjutkan studi juga di strata S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kemudian setelah selesai dari Universitas Mataram, saya dulu sempat mengikuti dari beberapa organisasi dan pernah menjadi juga calon anggota DPRD di tahun 2024 melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Namun semua itu ketentuannya ada di Yang Maha Kuasa, sehingga pada tahun yang bersamaan saya diluluskan menjadi PNS di tahun 2025 pada waktu itu. Nah, semenjak di pemerintah yang berada di Kementerian Agama, ada beberapa hal yang menjadi pengalaman-pengalaman saya di Kementerian Agama, yaitu pernah diberikan amanah sebagai fungsional pengadaan barang dan jasa, kemudian pernah menjadi kasubag umum dan pernah juga menjadi kasubag keuangan dan BMN. Kemudian diamanahkan kembali ketika ada penyetaraan, ada kasubag umum dan humas. Kemudian ditarik dan diberikan kepercayaan memberikan pelayanan di bidang haji dan umroh sebagai kepala bidangnya. Namun tidak beberapa lama dalam waktu 1 tahun ternyata pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo membentuk adanya Kementerian Haji dan Umroh. Ya, sehingga dilantik ada Menteri Hajinya yaitu Bapak Kiai Haji Irfan Yusuf, kemudian
ada Wakil Menteri Hajinya yaitu Bapak Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Oke. Nah, setelah adanya Menteri dan Haji ini, prosesnya pun juga berjalan sehingga dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yaitu nomor 8 tahun 2019 direvisi dalam perubahan ketiga menjadi Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Ya. Kemudian dari terbentuknya kementerian ini dilanjutkan dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia itu secara SOTK dibentuklah kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh. Salah satunya ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, iya, ini jelas sekali ya Pak ya, Bapak Kamil. Iya, setelah tadi Pak Kamil menjelaskan pendidikannya itu lebih banyak memang di Lombok Timur dihabiskan dan juga memang dari Universitas Mataram ya Pak ya. Iya. Luar biasa ya, dan sekarang menempati menjadi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini katanya masih baru ya Pak ya, selamat nih Pak untuk tugasnya ini. Dan ngomong-ngomong juga nih, sekarang tugasnya ini lebih berat ya Pak ya, karena pertama baru mendapatkan tugas itu langsung berhadapan dengan untuk pelaksanaan keberangkatan ya Pak untuk jamaah haji ya. Iya Pak, boleh kita sedikit mungkin di-sharing ya Pak terkait dengan kebijakan pemerintah sekarang Pak terkait dengan untuk jamaah haji ini untuk Nusa Tenggara Barat ini mendapatkan untuk kuota hajinya di 2020 ada berapa Pak? Ya, jadi dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh ini ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan dan itu menjadi upaya salah satunya untuk memberikan asas keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah pembagian kuota berdasarkan waiting list. Yang sebelumnya pembagian kuota itu berdasarkan jumlah penduduk muslim, sehingga dari beberapa provinsi itu terjadi ketimpangan dalam hal pemberangkatan jamaah haji yang tidak sama jumlah waiting listnya. Oleh karena itu Bapak Menteri dan Pak Wakil Menteri berusaha dan disetujui oleh DPR bahwa penentuan kuota tahun ini berdasarkan waiting list. Sehingga saat ini dari seluruh provinsi se-Indonesia itu merata. Jadi ada asas keadilannya yang jumlah daftar tunggunya menjadi 26 tahun 4 bulan. Nah, oleh karena perubahan itu sangat berdampak kepada Nusa Tenggara Barat, yang sebelumnya Nusa Tenggara Barat ini kuota kita adalah 4.499 setiap tahunnya. Setiap tahun? Setiap tahunnya, Okay, yang itu terbagi menjadi 12 kloter. Namun saat ini dengan adanya perubahan gitu dalam penurunan kuota itu, NTB ini mendapat keberkahan adanya penambahan sebanyak 1.299, sehingga total untuk kuota di Nusa Tenggara Barat itu menjadi 5.798. Dan ini terbagi menjadi 15 kloter. 15 kloter sekarang Kak ya. Iya, dari 12 menjadi 15 kloter. Iya. Berarti nambah lagi ya Pak, personil juga ini ya Pak yang akan untuk mengawal ya. Oke Pak, selanjutnya SOP-nya ya Pak. Iya, SOP tentu dengan adanya regulasi-regulasi yang memang sudah menjadi ketentuan di dalam Kementerian Haji dan Umroh dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji ini, ya berdasarkan proses ya kami ada namanya one stop service. Ya one stop service inilah yang akan nanti melayani di dalam proses tahapan-tahapan di dalam pemberangkatan jamaah haji kita ke Tanah Suci. Baik itu dari awal untuk proses pemeriksaan kesehatannya, kemudian perlengkapan jamaah yang harus diterima, kemudian kelengkapan dokumen dan administrasi yang memang menjadi syarat-syarat nanti ketika akan memasuki Tanah Suci atau untuk beribadah di
baik di Madinah maupun di Mekah. Kemudian nanti setelah itu baru akan diterbangkan melalui salah satu maskapai yang ditunjuk yaitu Garuda. Nanti itu akan menggunakan pesawat GIA dengan Boeing 777 yang jumlahnya dalam satu pesawat itu 393. Oke, 300 ya. Oke. Iya. Terkait dengan ini Pak, ini kan ada sudah standarnya Pak, standar operasionalnya ya Pak ya, itu berarti dari pusat ya Pak, jadi turunannya di daerah. Betul, betul. Iya, oke. Nah ini di daerah berarti kan juga apakah ada mitra-mitra dari kabupaten kota yang dilibatkan Pak untuk agar memudahkan koordinasinya? Ya, alhamdulillah bahwa kami di Kementerian Haji dan Umroh itu sangat membuka diri untuk bersinergi dengan seluruh mitra kelembagaan, antar mitra kelembagaan. Ya. Ya, apalagi dalam saat penyelenggaraan ini dengan sekian mitra kelembagaan ini turut serta kami melaksanakan. Jadi melaksanakan dalam proses untuk penerimaan dan pemberangkatan jamaah haji. Dan dari mitra-mitra ini tentu yang terkait seperti misalkan dari pihak imigrasi, kemudian dari pihak cukai, kemudian dari kepolisian untuk keamanan, kemudian dari pihak Angkasa Pura atau otoritas bandara, baik itu ada Gapura, kemudian dari maskapai Garuda, dan tentu juga dari pemerintah provinsi yang dalam hal ini adalah Bapak Gubernur dan jajarannya yang ada di pemerintah provinsi terkait dengan penyelenggaraan haji yang tentu dari Biro Kesra. Kemudian kami juga melibatkan seluruh stakeholder yang lain seperti dari TVRI, karena ini adalah salah satu media informasi kepada publik gitu kan yang sangat menyebar luas gitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai pelosok-pelosok gitu. Sehingga kami melibatkan juga dari TVRI, kemudian RRI, kemudian juga dari Kominfotik, dan ada teman media-media lain yang memang turut serta akan bersinergi bekerja sama, berkolaborasi dengan Kementerian Haji demi suksesnya penyelenggaraan haji dari Nusa Tenggara Barat. Dan tentu dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat itu kami ada program atau salah satu sistem yang kami lakukan melalui live streaming setiap pemberangkatan. Pemanfaatan ini ya Pak, digital ya Pak, berbasis IT ya. Betul, transformasi digital yang kami terapkan itu salah satunya adalah menggunakan live streaming. Oke. Ya Pak, sifat koordinasi dengan kabupaten kota seperti apa Pak? Tentu kalau dengan kabupaten kota, karena kami kan memang ada secara struktur gitu yang berada di kabupaten kota, terus intens berkomunikasi terkait dengan proses-proses dari awal. Dari awal karena data dan yang memiliki jamaah yang secara langsung itu berada di kabupaten kota. Oleh karena itu kami yang selaku koordinasi untuk perpanjangan dari pemerintah pusat itu ya harus memonitoring terkait dengan sejauh mana pelaksanaan-pelaksanaan yang ada di kabupaten kota, dan tentu juga dari kabupaten kota kita minta untuk benar-benar semua dalam proses untuk perhajian ini, baik haji dan umroh ini betul-betul tertata dengan baik, atau terkelola dengan baik, terutama adalah terkait dengan data jamaah, karena ada namanya kalau di kami itu ada namanya jamaah batu. Jamaah batu. Ya, jamaah batu. Batu itu adalah atau kita sering sebut ada namanya istilahnya itu batu itu adalah batal tunda gitu. Jadi ada jamaah yang memang setiap tahun itu muncul ya porsinya atau porsi batu itu setiap tahun itu muncul,
Namun ketika dicek atau dicari itu terkadang ada beberapa jamaah yang tidak ditemukan orangnya secara langsung atau sudah pindah gitu. Oke. Nah, sehingga itulah harus kita benar-benar pastikan. Iya, verifikasi lagi ya Iya, Pak. verifikasi jangan sampai bahwa ada celah, ada ruang di dalam data itu dilakukan permainan. Iya, Gitu. oke. Maka itulah yang sering disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Haji, Pak Daniel itu, supaya benar-benar bahwa jamaah yang sudah lama menunggu, sudah lama menantikan gitu, terus ada permainan-permainan di dalam data itu yang menyebabkan orang yang seharusnya yang berangkat itu diambil alih oleh yang lain. Oleh orang lain ya Pak. Oke. Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk ada data nggak Pak, misalnya untuk 2 tahun terakhir itu seperti apa ini? Peningkatan jumlah jamaah batu ini Pak, biar kita bisa dapat informasi juga mungkin Pak. Ya, kalau dari data untuk saat ini yang sementara kita di Nusa Tenggara Barat, kemarin itu yang memang pendaftarannya 2011 yang masih ada. Jadi 2011 itu ada beberapa yang terverifikasi bahwa beberapa jamaah-jamaah yang terus menunda atau membatalkan gitu. Ya. Namun dari pemerintah sekarang ini dalam hal ini yaitu Kementerian Haji dan Umroh membatasi kalau sampai 5 tahun tidak digunakan porsinya ini maka hangus secara aturan. Hangus secara aturan. Iya, betul. Biaya yang sudah disetorkan Dia harus diambil, dikembalikan. dikembalikan. Iya, Iya. dikembalikan. Oke, dan itu digantikan oleh nomor di bawahnya ya Pak. Apakah seperti itu? Tentu, jadi Iya. sesuai dengan urutan porsi. Jadi Oke. tidak boleh ada porsi ini melangkahi dari urutan porsi yang di atasnya itu. Termasuk juga saat ini kan yang berangkat dengan porsi berangkat, namun ketika itu ada yang membatalkan, ada yang memang akibat tidak istitoah, kemudian ada yang menunda, maka proses pengisian kekosongan ini akan diisi oleh cadangan-cadangan yang ada urutan di bawahnya. Oke, iya. Berarti memang sudah ada standarnya ya Pak? Sudah ada standar. Iya, oke. Itu juga kadang dipertanyakan oleh masyarakat ya Pak. Oke, iya, ternyata betul. di kesempatan ini bisa diberikan informasi itu ya Pak. Oke, Iya. kita akan break sejenak Pak. Ya, pemirsa, ternyata informasi yang kita dapatkan hari ini sangat berguna untuk kita. Tetap di sudut pandang karena masih banyak informasi-informasi lainnya berkaitan dengan proses haji khususnya dari Nusa Tenggara Barat. Tetap di sini. Baik, masih bersama dengan Erina, dengan narasumber kita Bapak Kakanuel ya, untuk Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau tadi sudah diinformasikan bagaimana sebenarnya alurnya ya, dengan standar operasional pelayanan yang memang sudah dibuat sedemikian rapi sehingga kita harapkan di tahun 2026 ini sistemnya lebih bagus lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita juga ingin tahu seperti apa skema atau sistem pemberangkatannya saat ini, karena kalau tahun-tahun kemarin kan memang masih ada di Kementerian Agama. Kalau sekarang sudah ada khusus badan itu Kementerian Haji dan Umroh. Mungkin ada sesuatu yang baru atau mungkin ada peningkatan yang lebih sehingga ingin kita ketahui juga. Boleh Pak Kanwil? Siap. Iya, untuk tahun ini kami dari Kementerian Haji dan Umroh berupaya dengan sebaik-baiknya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh jamaah haji kita yang akan beribadah ke Tanah Suci. Rangkaian di dalam proses pemberangkatan ini ya tentu kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat untuk memastikan terutama sekarang itu adalah kondisi jamaah. Kondisi jamaah. Ya, kondisi jamaah itu yang sangat menentukan untuk proses pemberangkatan selanjutnya, karena syarat yang sangat menentukan untuk terus dilanjutkan pemberangkatannya ke Tanah Suci itu adalah istitoah. Iya, oke. Iya. Istitoah ini sangat penting karena memang itu merupakan kebijakan juga dari pemerintah Arab Saudi. Nah, oleh karena itu dari Kementerian Haji dan Umroh berupaya dengan sebaik-baiknya agar jamaah haji kita ini
telah di-screening kesehatannya dengan baik dan dipastikan bahwa kesiapan jamaah ini benar-benar dapat diberangkatkan atau kita sebut dengan layak terbang. Kemudian yang kedua, setelah itu dapat dipastikan maka tentu proses administrasinya, dokumen. Ya, dokumen yang harus dibawa oleh jamaah-jamaah haji kita. Yaitu yang pertama itu ada paspor, kemudian ada visa. Nah, yang satu adalah merupakan perubahan yang sangat signifikan, kebijakan yang baru bahwa kartu nusuk itu diterima di embarkasi, tidak lagi, ya, jadi tidak lagi diserahkan di Arab Saudi. Dengan diterimanya kartu nusuk di embarkasi ini maka akan sangat mempermudah, gitu, mempermudah atau dapat memberikan pelayanan, gitu, pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji kita ketika tiba di tanah suci, maka mempermudah juga untuk memasuki tempat-tempat ibadah-ibadah yang memang harus memenuhi syarat-syarat atau kartu-kartu atau resminya yang memang diperbolehkan oleh Arab Saudi. Selanjutnya yang ketiga itu setelah persoalan data selesai, maka kami harus menyiapkan untuk proses penerimaan. Penerimaannya ini ya tentu di embarkasi. Yaitu saat ini kita embarkasinya ada di asrama haji. UPT asrama haji yang ada. Asrama haji ya, Pak? Iya, betul. Nah, kesiapan di UPT ya tentu kami harus memastikan bahwa ketersediaan kamar, fasilitas kamar, kemudian juga nanti di dalam proses seremonial dalam hal penerimaan untuk menerapkan OSS, kemudian nanti di dalam proses pelepasannya pemberangkatan. Jadi itu kami harus memastikan seluruh persiapan-persiapan itu. Kemudian terkait dengan ketersediaan air, kemudian juga tentang sarana dan prasarana yang lainnya itu kami harus memastikan. Termasuk juga nanti dalam pelayanan jamaah haji terkait dengan konsumsi. Nah, konsumsi ini dipastikan bahwa semua kebutuhan-kebutuhan dalam hal konsumsi jamaah haji ini dapat terpenuhi dengan baik. Tidak boleh ada salah satu yang tidak dapat tidak dapat merasakan atau tidak dapat makan, minum segala macam. Dan itu pun juga harus dipastikan sesuai dengan standarisasi kesehatan yang memang sudah ada uji klinisnya, baik sanitasi termasuk juga menu-menu makanan yang memang akan diberikan kepada jamaah haji. Karena memang tentu kita juga sangat khawatir dengan kondisi jamaah ketika tiba di asrama terus terjadi ada yang kesehatannya menurun atau terjadi diare segala macam. Maka kami juga terus menghimbau kepada seluruh jamaah haji itu tidak membawa makanan yang tidak memang diperkenankan oleh aturan yang memang sudah ada. Nah, kemudian yang berikutnya ya tentu di dalam pemberangkatan kami juga harus memastikan kendaraan-kendaraan nanti di dalam transportasinya. Tentu transportasinya tentu yang layak, yang baik, yang punya toilet bisnya atau damri yang akan digunakan. Kemudian ada salah satu perubahan yang terjadi pada tahun ini adalah bahwa jamaah haji ketika diantar ke bandara nanti di sana langsung jamaah haji kita itu akan menggunakan garbarata. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika tiba di bawah pesawat langsung naik tangga. Namun saat ini kita menggunakan garbarata yang memang itu salah satu sebuah layanan agar jamaah haji kita tuh lebih nyaman. Garbarata ini seperti apa nih, Kak Kanwil? Iya, garbarata itu kan yang seperti kalau kita naik pesawat itu menggunakan melalui jalur reguler gitu kan, lewat atas kan. Gitu. Ya, jadi langsung naik pesawat. Iya, langsung naik pesawat gitu. Iya, jadi lewat garbarata. Nah, kalau tahun lalu kan sebelumnya itu kan di bawah turun, langsung ketika tiba bisnya itu di bandara, nah, langsung kan semua turun bis langsung naik tangga kan.
Oke. tangga manual lah Iya. gitu. Nah kalau sekarang ketika turun bis supaya menghindari kalau misalkan mau terbang siang atau malam Malam. atau dalam kondisi hujan. Betul. Jadi jamaah ini dalam kondisi aman, Oke. tidak kena panas, tidak kena Hujan, hujan gitu. iya. Karena langsung ketika turun bis langsung masuk Iya. naik lift bagi yang lansia selaku sebagai prioritas kami. Kemudian yang risti itu nanti menggunakan lift. Dan ada beberapa juga jamaah kita yang menggunakan kursi roda tidak perlu diangkat langsung naik lift ke atas. Dengan dibantu oleh petugas-petugas yang sudah siap. Kemudian jamaah yang lain nanti akan naik menggunakan eskalator, kemudian nanti masuk melalui garbata dan masuk ke dalam pesawat. Oke. Ya, Kayaknya gitu. ini lebih banyak kemudahan lagi ya Pak Kanwil ya. Iya, tentu itu akan sangat memberikan kenyamanan ya Betul kepada sekali. jamaah haji kita. Iya, apalagi ini untuk yang usia-usia yang cukup ini ya Pak ya, maksudnya Iya. berusia masuk kategori yang lanjut, usia lanjut ini ya. Betul, betul. Biasanya kan juga ada pendamping biasanya ya Pak Betul, ya. betul, Oke, jadi betul. dengan adanya kebijakan sekarang aturan yang menurut itu memang harus sudah seperti itu standarnya, ini akan Iya. lebih memudahkan ya Iya, Pak. betul. Tingkat Kapal, ya. kenyamanannya ya Pak. Iya betul, karena kami juga memiliki tema ya, tema yang untuk perhajian atau penyelenggaraan haji tahun ini adalah ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Oke, ramah. Oke, Ya, disabilitas ramah juga lansia, berarti ya Pak iya ya. betul, Iya. disabilitas dan perempuan. Iya, ini Karena- ramah lansia, perempuan Iya. dan disabilitas. Iya, iya. Terus untuk disabilitas ini Pak, Iya. kan itu memerlukan perlakuan penanganan khusus ya Pak Iya, ya. betul. Apakah memang sudah disiapkan tenaga khusus mulai dari cara berkomunikasi, kemudian juga ada semacam aturan-aturan baku yang harus dipahami dengan jelas. Iya betul. Jadi karena berkebutuhan khusus ini ya yang kita kategorikan salah satunya disabilitas ya tentu kami sudah siapkan. Oke. Siapkan untuk petugas yang memang akan menangani itu terkait dengan tergantung dari kondisi yang bersangkutan. Disabilitasnya ini kategorinya apa. Iya. Nah, nanti itu kami sudah siapkan gitu sebagai bentuk mitigasi kami dalam hal menangani terkait dengan jamaah-jamaah haji kita yang memang membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus, termasuk juga untuk yang akan menangani terkait dengan makannya atau terkait dengan hal-hal yang lain yang sifatnya memang lebih teknis gitu, kami sudah siap. Iya, ada data Pak untuk tahun 2026 ini yang masuk kategori berkebutuhan khusus atau disabilitas? Saat ini secara keseluruhan belum ada laporan. Belum ada laporan, iya. Atau memang dari Kementerian Haji ini artinya itu data ini belum ditemukan, belum terdata sampai hari ini, atau tidak ada memang untuk? Iya, kami kan dapat laporan, data ini kan terus terupdate gitu kan setiap saat dari jumlah jamaah kita dan kondisi jamaah. Kita kan terus berkoordinasi. Ya memang dari koordinasi kami dengan seluruh kabupaten kota yang ada saat ini sebagai bentuk laporan memang kategorinya lansia. Kemudian yang risti atau yang berisiko tinggi. Nah, berisiko tinggi inilah yang nanti tentu menjadi perhatian kami untuk mendapatkan prioritas di dalam pelayanan. Karena di samping mereka juga jamaah kita lansia, kemudian juga risti, ya tentu akan menjadi sebuah prioritas bagi kami untuk mendahulukan pelayanannya terhadap jamaah-jamaah kita yang dua hal tersebut. Iya, Pak, dengan jumlah 5.798 untuk calon jamaah haji, itu ada berapa petugas Pak yang disiapkan untuk keseluruhannya? Iya, jadi kan ada namanya petugas yang akan menyertai ya. Oke. Ya dari jumlah. Ada berapa jenis ini Pak? Boleh mungkin di ini ya Pak, biar masyarakat tahu juga ya Pak. Baik. Iya, ada jenis berapa petugas haji Pak? Iya, jadi jenis petugas itu kalau secara umum ya, nanti kita akan lebih jelaskan lagi. Secara umum itu memang ada namanya PPIH Arab Saudi, kemudian ada namanya PPIH yang menyertai jamaah itu namanya PPIH Kloter. Kuota, oke. Kloter bukan kloter. Kloter. Iya, kelompok terbang. Oke. Kemudian ada juga namanya PPIH Embarkasi. Oh, banyak ya Pak? Iya. Embarkasi. Nah,
Yang PPIH Arab Saudi ini yang sering kita sebut dengan petugas non-kloter. Ya, jadi petugas non-kloter inilah yang nanti yang bertugas di Arab Saudi, baik di Dakar Madinah maupun Dakar Mekah. Oke. Nah, itulah yang nanti yang menyambut seluruh kedatangan jamaah haji dari tanah air dalam posisi atau komposisi masing-masing yang telah ditugaskan berdasarkan tempat-tempat yang memang yang ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Nah, ini yang ditentukan atau diseleksi oleh Kementerian Haji dan Umroh di pusat. Iya, Terkait pusat ya dengan Pak ya. ini, Ini ya. berarti tanggung jawabnya ini ya Iya, Pak. Oke, betul. oke. Berarti Jadi sudah bagi tugas ya Pak ya? iya, jadi itu Oke. yang bertanggung jawab terkait dengan Oke. proses segalamanya untuk menentukan dari PPH Arab Saudi itu ada kewenangan di pusat. Oke, oke, oke. Nah, kemudian yang PPH Kloter, PPH Kloter inilah yang nanti akan mendampingi jamaah-jamaah kita yang ada di Nusa Tenggara Barat yang sudah terbagi per masing-masing kloter itu. Oke. Nah, sehingga di dalam satu kloter itu ada satu orang yang selaku ketuanya, ya selaku ketua kloternya, kemudian satu orang yang akan selaku pembimbing ibadah hajinya, dan ada 2 orang dari tenaga kesehatan. Oke. Pembimbing ini Pak berarti yang dari misalnya latar belakangnya seperti apa Pak? Yang pembimbing ibadah ini ya Pembimbing ibadah? tentu yang telah bersertifikat. Sertifikat ya Iya, Pak ya? Oke. syarat mutlaknya itu telah bersertifikat Oke. pembimbing ibadah. Oke. Kemudian ada juga tambahan di samping itu namanya PHD. PHD. Iya, petugas haji daerah. Oh iya. Iya, Oke, petugas oke. haji daerah ini adalah merupakan adanya rekomendasi dari daerah masing-masing, baik itu kabupaten kota, kemudian itu direkomendasikan oleh gubernur yang selaku pemerintah daerah dari masing-masing provinsi. Iya. Oke, Gitu. oke. Iya. Ini biasanya untuk berapa orang Pak kalau dari daerah atau dan provinsi? Kalau terkait dengan kuota untuk PHD itu jumlahnya itu bervariasi setiap tahunnya. Jadi Oke. tidak flat, artinya tidak stagnan setiap tahun itu sama gitu. Oke, Tergantung oke. dari jumlah kloter yang Jumlah memang kloter, diperlukan iya. pada setiap tahunnya. Oke. Gitu. Nah, nanti itu komposisi pembagiannya itu pun juga berdasarkan jumlah kuota masing-masing kabupaten Betul kota. sekali. Persentasenya berapa, Iya. nanti itulah yang akan menentukan kuota dari masing-masing PHD itu. Oke, oke, oke. Iya, kemudian yang ini Pak, embarkasi. Nah, yang embarkasi ini adalah petugas yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan dalam pemberangkatan jamaah ke Tanah Suci yang saat ini sedang bertugas di asrama haji untuk menyambut kedatangan jamaah dari seluruh kabupaten kota. Kemudian tugas-tugasnya di sana itu akan memberikan pelayanan. Pelayanan itu baik itu pelayanan OSS, termasuk juga bimbingan atau manasik teknisnya di sana, kemudian pelayanan konsumsi, kemudian pelayanan dalam pemberian beberapa yang memang harus harus diterima oleh jamaah, kayak seperti gelang, living cost, paspor, kartu nusuk dan sebagainya. Ini adalah tugas-tugas kami yang ada di PPH embarkasi, dan jumlahnya itu sebanyak saat ini 103. 103 Iya, 103 orang. untuk tahun ini ya Pak? Iya, untuk tahun ini yang akan membantu atau melayani seluruh jamaah-jamaah haji kita yang akan masuk di embarkasi Lombok. Iya. Oke. Iya, Pak. Jadi dari petugas-petugas ini semuanya yang di embarkasi berarti tugasnya di sini saja, Pak? Iya, betul. Iya, berarti tidak dia akan menyertai sampai ke Tanah Suci ya, Pak? Tidak Iya, menyertai, karena oke. di sana sudah ada Iya. yang mendampingi, sudah ada yang di sini juga sudah ada, jadi sudah terbagi masing-masing dalam komposisi tugasnya masing-masing. Oke, iya. Baik, Pak. Nah, ini terkait dengan ketika artinya
tugas dari petugas haji di sini itu kan ada yang sampai ke sana Pak ya, ke Tanah Suci gitu kan. Iya. Kemudian nanti akan kerjasama lagi dengan bagian yang di sana ya Pak. Iya, iya, Ya betul. seperti itu ya Pak. Betul, betul. Oke, Iya. iya. Nah tentunya ini memerlukan pertama ya Pak pemahaman yang jelas ya Pak ya, Betul. sehingga muncul yang namanya sertifikat ya Pak. Iya, betul, betul. Oke, artinya untuk petugas-petugas ini memang sudah diberikan semacam diklat gitu ya Pak ya? Iya, jadi sebelum bertugas kami melaksanakan adanya diklat ya. Kalau dulu namanya BIMTEK ya. Tapi kalau sekarang ini diklat lebih cenderung kepada ada penekanan-penekanan yang memang harus menjadi penguatan terhadap petugas-petugas kita, karena bertugas haji ini pun juga sesungguhnya tidak ringan, karena tanggung jawabnya besar gitu kan, akan menjamin keselamatannya Iya, orang dari banyak jamaah ya kita Pak. dan orang banyak gitu kan. Oke. Yang akan didampingi ini kan 387 orang yang akan didampingi dalam masing-masing kloter. Kalau dengan jumlah petugas kita yang hanya 5 atau 6 orang itu kan tidak sebanding dengan yang akan Apalagi jika ada yang dalam kondisi kurang sehat gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Nah, iya. oleh karena itu dalam persiapannya itu petugas-petugas itu ada diklatnya. Oke. Dan diklatnya inilah di situ diberikan beberapa penguatan-penguatan, termasuk kami libatkan juga dari TNI Polri untuk membentuk kedisiplinan daripada petugas-petugas yang akan Pak. menyertai jamaah. Siap untuk mental juga ya Pak ya. Betul. Oke. Iya. Ya Pak, kita akan jeda sebentar. Ya. Pemirsa, banyak sekali hal yang mungkin menjadi pertanyaan kita, seperti apa alur-alurnya terjawab ya. Nah, untuk yang sebentar ini kita juga ingin tahu ya, mungkin di masyarakat luar sana ada yang berniat atau berencana ya Pak untuk mendaftar gitu ya Pak ya. Ya, karena ini semuanya melalui proses ya. Dan bagaimana, apakah bisa melalui online atau seperti apa? Nanti kita akan dapatkan jawabannya. Oke, tetap di Sudut Pandang. Baik, pemirsa, tak terasa ya, masih ada waktu ya. Dan saya semakin ingin bertanya lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana sebenarnya proses mulai dari pendaftaran, kemudian juga dengan biayanya. Ya. Terus jika misalnya tidak jadi ya, seperti apa konsekuensinya ya, tentunya kita akan dapatkan jawabannya. Karena kebetulan memang hari ini saya bersama dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, kita lanjut lagi nih Pak Kakanu ya, terkait dengan ketika jamaah sudah dilepaskan, maksudnya diserahkannya itu, seperti sejauh apa ini tanggung jawabnya? Apakah setelah jamaah sampai di Tanah Suci? Iya, bisa diberikan sedikit arahan atau mungkin penjelasan? Iya, jadi jamaah kita ketika tiba nanti di Tanah Suci, di sana akan disambut oleh petugas-petugas juga dari Kementerian Haji dan Umroh yang telah ditugaskan di sana, baik itu ketika tiba di bandara. Nanti di sana itu pun juga ada namanya salah satu layanan yang akan terus memberikan pelayanan kepada jamaah-jamaah haji kita yang sering kita dengar atau sering kita sebut namanya Syarikah. Yeah. Nah, Syarikah inilah yang akan nanti memberikan pelayanan kepada jamaah-jamaah haji kita. Nah, NTB nama Syarikahnya itu adalah Juz Al-Bait. Juz Al-Bait. Ya, Juz Al-Bait. Nanti inilah yang akan terus membantu memberikan pelayanan terhadap jamaah-jamaah haji kita di Tanah Suci, yang nanti terus akan dikoordinasikan dengan petugas-petugas yang ada di sana, baik itu di daerah kerja Madinah maupun di daerah kerja Mekah. Gitu. Nah, kemudian nanti dari Syarikah ini karena saat tahun ini atau sekarang ini berbasis embarkasi, jadi satu Syarikah itu menangani satu embarkasi, jadi sangat aman dan sangat terkendali gitu dalam setiap pergerakan-pergerakan daripada jamaah haji kita. Iya, oke. Terkait dengan pemanfaatan IT selama mereka ada di Tanah Suci, iya. Apakah dari pemerintah sudah
membuat satu aplikasi misalnya khusus untuk memudahkan. Dan juga kita jangan pernah lupa juga kan di sana ada usia-usia yang mungkin tidak Betul. familiar dengan IT ya. Mungkin seperti Betul. apa solusinya nih ke Pak Karangga? Ya, terkait dengan IT ini memang sangat diperlukan saat ini karena memang sudah mengarah kepada transformasi digital. Salah satunya itu adalah terkait dengan kartu nusuknya. Kartu nusuk, Ya, ya. kartu nusuknya ini ada aplikasinya yang memang dapat diinstal melalui Play Store yang ada di beberapa Fasilitas ya handphone ya. fasilitas handphone. Kemudian untuk jamaah haji kita kan karena kartu nusuknya ini kan dibagikan di embarkasi sehingga diaktifasinya itu di sini dibantu oleh petugas yang ada di sini. Petugasnya yang Iya, akan membantu. iya sudah Siap. diaktifasi di sini dibantu oleh petugas-petugas kita yang di sini. Oke. Nanti ketika dibawa atau digunakan di tanah suci itu sudah teraktifasi jadi sudah aman tinggal Ya. di scan segala macam itu sudah menjadi tidak bermasalah kembali. Iya. Untuk yang usia lanjut Pak, yang tidak familiar dengan IT, apakah pendampingnya yang akan membantu? Iya tentu kalau yang usia lanjut karena memang itu adalah menjadi prioritas, kemudian yang risti juga karena kita kan ada petugas yang menyertai jamaah tadi, yang ketua Iya, kloternya, oke. kemudian ada pembimbing ibadahnya, kemudian juga ada dari nakes dan ada PHD. Iya. Tentu itulah yang menjadi salah satu perhatian-perhatian yang lebih khusus atau lebih prioritasnya untuk dilayani sejauh apa yang memang diperlukan oleh jamaah-jamaah Iya. haji kita. Salah satunya itu adalah terkait dengan penggunaan teknologi tadi. Iya, artinya mereka sudah disiapkan untuk membantu ya Pak, maupun Betul. dari nakes itu pokoknya semuanya Betul. yang petugas itu memang sudah untuk disiapkan ya Pak. Betul, Oke, betul, kayaknya cukup ya Pak terkait dengan ini. Iya, Nah, iya. kita juga ingin tahu Pak ya terkait dengan biaya khusus mungkin ada masyarakat yang juga ingin mendaftar ya Iya, Pak iya. ya. Karena saat ini memang perlu sekali informasi yang jelas dan akurat dari Kementerian Haji dan Umroh karena banyak sekali tawaran-tawaran ya Pak, baik itu langsung maupun juga melalui dunia maya atau dari media sosial gitu ya Pak, supaya masyarakat itu lebih teredukasi Pak gitu. Jadi cari yang betul-betul resmi gitu ya Pak ya. Iya. Pak, boleh ini ya Pak diinformasikan untuk saat ini bagaimana proses untuk mendapatkan nomor kursi, terus biayanya berapa dan sampai dengan pas mau berangkat itu total berapa dan juga mungkin ada subsidi dari pemerintah gitu Pak. Iya betul. Iya jadi untuk jamaah haji kita yang sudah mendapatkan porsi ya tentu tinggal menunggu waktu antrian ya, Oke. waktu antrian untuk mendapatkan pelunasan ya tentunya. Nah pelunasan ini sebagaimana diketahui ditentukan oleh keputusan presiden jadi Iya. ada perpresnya gitu kan itulah yang sangat menentukan nanti dan itu akan disetujui berdasarkan dari rapat bersama dengan Komisi 8 DPR RI. Iya. Itu terkait dengan harga untuk pelunasan atau bepihnya di dalam pemberangkatan haji di tahun Iya. berjalan. Oke, untuk tahun Nah, 2026 ini Pak, untuk total harga untuk biaya haji? Ya, untuk tahun 2026 ini pendaftarannya itu masih seperti yang sebelumnya sama yaitu 25 juta itu untuk Iya. mendapatkan porsi ketika melakukan pendaftaran. Kemudian untuk mendapatkan pelunasan ini setelah melalui proses sitoah diberikan ada pengurangan ya, jadi ada pengurangan dari biaya yang tahun sebelumnya. Gitu. Kalau tahun saat ini kira-kira sekitar 56 ya 56 juta. Nah, nanti 56 juta ini kan sudah terpotong dengan jumlah biaya pendaftaran yang 25 juta. Oke, iya. Kemudian juga nanti akan ada dipotong juga untuk living cost-nya gitu kan dari biaya itu. Kemudian juga nanti akan diberikan subsidi atau potongan juga dari akun rekeningnya. Iya. Gitu. Sehingga ya kurang lebih kalau yang untuk pelunasan dari sisa yang 25 juta itu ya kurang lebih ya sekitar 20 berapa ya?
26, 27 Ya ya. sekitar 26 lah Iya, ya, iya. kurang lebih Oke, gitu. iya. Nah, kan nanti yang sisa dari biaya yang 80 sekian itu, 80 sekian yang memang menjadi harga kuota itu kan ada subsidi. Iya. Ada subsidi dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH yang kurang lebih ya sekitar 33%-nya. 30, iya 33% Iya, ya Pak. 30% Iya. itulah yang akan dibayarkan atau disubsidi oleh BPKH melalui dari nilai manfaat itu. Oke, iya. Menurut Pak Kakanwil nih, kita kan di Nusa Tenggara Barat cukup tinggi minat untuk ini ya Pak, untuk haji, Betul, kemudian betul, juga betul. umroh Iya, gitu. betul. Iya. Untuk selalu hati-hati Pak, ya. Mungkin dari Bapak Kakanwil bisa memberikan informasi yang jelas dan resmi gitu ya Pak terkait dengan pendaftaran itu baik haji maupun umroh gitu. Iya, baik. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat agar dapat menyikapi, dapat melihat atau mempertimbangkan gitu dalam hal untuk informasi-informasi yang diterima atau juga ada iming-iming atau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab selain gitu yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Haji dan Umroh. Iya. Nah, Kementerian Haji dan Umroh itu untuk memastikan gitu yang mana yang dimaksudkan adalah oleh Kementerian Haji itu dapat dicek melalui aplikasi Haji Pintar. Oke, aplikasi. Oke. Ya, di Haji Pintar itu ada tinggal memilih gitu kan kalau untuk memperoleh jasa-jasa untuk perjalanan-perjalanan baik itu haji maupun umroh. Nah, kalau haji kan memang sudah dikelola secara khusus oleh pemerintah gitu kan. Nah, namun kalau yang untuk ingin melaksanakan haji khusus Ya. Ini yang banyak juga ini ya Pak ya. haji Iya. khusus ini juga sekarang ini banyak sebagai salah satu opsi ya, salah satu opsi ya barangkali karena ingin cepat gitu kan, karena memang dari kuota kita di Indonesia itu disiapkan memang 8% untuk haji khusus. Iya. Nah, sehingga nanti yang ingin menggunakan haji khusus ya nanti bisa melihat di aplikasi Haji Pintar itu. Nah, nanti di situ ada beberapa penyelenggara-penyelenggara yang kita kenal dengan PIHK. Iya. Kalau yang umroh itu yang kita kenal dengan PPIU. Iya. Gitu. Di situ ada yang memang itu sebagai rekomendasi. Rekomendasi ya. Oke. Yang memang sudah jelas dan sudah menjadi resmi dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kalau haji khusus ini kan biayanya kan memang lebih tinggi. Pendaftarannya aja $4.000. Oke. Gitu kan, terus pelunasannya $4.000. Ditambah lagi juga dengan biaya-biaya yang memang menjadi kesepakatan dengan pihak penyelenggara PIHK. Oke, iya. Oke, Pak. Iya. Sekarang kita minta juga untuk harapannya terkait dengan haji ini kepada ini untuk statement closing-nya ya, Pak. Iya, boleh. Ya, terima kasih bahwa semua pemirsa TVRI di mana saja berada. Haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat di mana saja berada. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh calon yang akan mendaftar menjadi jamaah haji maupun jamaah haji yang sudah mendapatkan porsi untuk benar-benar menjaga kondisi, karena haji ini tidak hanya secara spiritual namun juga harus membutuhkan istitoah secara jasmani. Ya. Gitu. Jadi istitoahnya itu betul-betul menjadi satu kesatuan baik jasmani, rohani maupun juga dengan finansial. Oke. Barangkali itu. Iya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kakanwil memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sebanyak-banyaknya hari ini ya Pak. Iya. Kalau bisa saya akan dari A sampai Z nih. Terima kasih atas kehadiran Pak Kakanwil yang telah
membersamai kita di program Sudut Pandang pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ya, yang menjadi harapan kita pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ya untuk keberangkatan jamaah calon haji Nusa Tenggara Barat ya mendapatkan mobil ya, dan juga kesehatan, dan paling tidak bisa kembali ke negara kita, daerah kita dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Erina pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.